Haleluya, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat dari Natal. Saya sangat bersuka cita ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Tadi saya dijemput sampai ke simpang Lairias, saya kira ya, saudaraku. Karena Ibu Gembala takut saya mungkin sampai ke tele. Bukan, saudaraku, karena hamba-hamba Tuhan ini sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak buat semua kasih saudara, buat undangan datang kemari. Biasanya kami datang dengan Pak Munte dan semua anak-anak saya punya 3 anak, saudaraku. Satu namanya Gideon, nomor 2 di sini juga Vicky, Victoria Faith, namanya Kemenangan Iman. Kemudian Joyce, Sukacita. Dari kecil, bahkan dari kandungan, mereka selalu ikut menginjil dengan kami, ikut KKR, ya, sampai sekarang ini sudah puluhan tahun. Pak Munte sudah duluan ke sorga, saudaraku, jadi tinggal kami, saya dengan ketiga anak. Biasanya juga kami sama-sama melayani sampai sekarang. Tapi kalau keadaan perlu, sebab terus menerus ini ada KKR Natal di Medan, Gideon tinggal, kami bertiga lah yang berangkat. Jadi hari ini kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Kami sangat mengasihi saudara, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi berita yang paling baik, Tuhan mengasihi kita semua. Dan hari ini saya mau bersaksi mengenai kasih Tuhan itu. Di dalam Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, ya, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saya mau bersaksi dalam hal ini untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu, saudaraku, sangat layak untuk dipuji. Seluruh hidup kita bergantung kepadanya. Dulu saya tidak mengerti itu, saudaraku. Saya sudah ikut Tuhan Yesus kira-kira 50 tahun. Sekarang umur saya 76 tahun. Berarti umur saya lebih 26 tahun baru saya mengikut Tuhan. Saya mengikut Tuhan sesudah saya tamat dokter, ya, tahun 1960 sekian, ya. Wah, hampir 1 abad, ya. Dulu saya tidak mengerti bagaimana, ya, hidup di dalam Tuhan. Jadi saya nggak ngerti nih bagaimana ini firman Tuhan tadi untuk memuji Tuhan. Saya tidak mengerti. Bahkan saya tidak kenal sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Saya dengar cerita mengenai Tuhan Yesus, kalau Natal begini ya saya ikut perayaan Natal. Tapi Yesus itu tidak ada, saya tidak mengerti. Saya berdoa juga dalam nama Yesus, tapi saya tidak yakin doa saya itu sampai kepada Tuhan. Ya, doa saja begitu. Lalu kemudian saudaraku, saya ikut apa kata orang tua, bahwasanya kalau mau berhasil dalam hidup ini, kita harus kerja keras, harus rajin sekolah, harus berbuat baik sama orang. Saya ikutilah nasihat orang tua, karena orang tua saya juga tidak kenal Yesus. Apakah yang jadi? Sejak saya kemudian saya masuk Fakultas Kedokteran tahun 1960 dan tamat kira-kira 7 tahun lebih, saudaraku. Dan dalam waktu yang 7 tahun lebih itu, saya kehilangan, ya, opung Doli, ya, dan nenek saya sakit jantung, saudaraku, yang ditinggalkan. Kemudian kehilangan paman saya yang paling muda, ya, tulang saya yang paling muda, umurnya baru 42 tahun. Dokter berkata sakit jantung, saudaraku, orangnya tegak. Sesudah itu ibu saya begitu sedih. 10 bulan kemudian dia meninggal. Sebelum itu 6 tulang saya yang paling tua meninggal.
Jadi saudara bisa bayangkan, begitu tragedi itu datang, saya pikir, hidup ini untuk apa? Tuhan itu di mana? Orang lain kelihatannya lebih jahat, saya sudah berusaha berbuat baik. Kadang-kadang saya pikir, kalau mati kemana? Ya, ke sorga atau ke neraka? Dari mana kita tahu ke sorga? Dari mana kita tahu ke neraka? Lalu saya timbang-timbang, kayaknya hidup saya lebih baik dari dia. Mudah-mudahanlah saya ke sorga, tapi tidak ada kepastian. Itu membuat hidup saya tertekan. Walaupun saya sudah, pada waktu ibu saya meninggal, saya sudah hampir tamat dokter, ya. Tetapi pada waktu 3 bersaudara ibu saya itu meninggal, saya sudah tamat dokter. Yang terakhir itu saya tamat dokter. Saya merasa saudaraku tidak ada gunanya itu semua. Kami ada 14 bersaudara ditinggalkan, dari yang tua, dari kami, ibu saya nomor 2, kemudian 3. Saya paling tua. Belum ada kami yang 14 orang itu yang tamat sekolah, belum ada yang kawin, dan kami dari daerah Langkat, Kabupaten Langkat. Orang berkata, habislah riwayatnya, hancurlah keluarga kami itu. Itu membuat saya sangat sedih di dalam meneruskan hidup ini. Dan teman saya berkata, kenapa mukamu selalu sedih? Saya berkata, hidup ini apa yang tidak sedih, semua sedih, semua khawatir, takut menghadapi masa depan, menghadapi persoalan, ya, sesuatu yang tidak menentu, ya, dan lain sebagainya. Bapak saya sakit-sakitan. Lalu saya pikir bagaimana ini? Nah, tapi oleh karena itu, kemudian saya tamat, saudaraku, saya dikirim ke UI, karena biasanya yang terbaik kami bisa langsung masuk ke spesialis. Saya langsung dapat spesialis anak, saudaraku, lalu langsung dikirim ke UI selama setahun lebih. Di Jakarta, saya diajak oleh teman saya, karena dilihatnya muka saya sedih, diajaknya saya ke gerejanya, ke kebaktian seperti ini, tetapi bukan kebaktian Natal, kebaktian Paskah. Di situ saya dengarlah firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus itu. Dia datang ke dunia. Kita ini rayakan hari ini, hari Natal, kedatangan Tuhan. Tetapi bukan hanya lahir di Bethlehem, tidak. Dia terus bertambah besar. Akhirnya dia sampai waktunya dia disalib untuk menebus dosa kita. Diterangkanlah kepada saya dari firman Tuhan bahwa semua kita sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, walaupun kita lebih baik dari orang lain, semua sudah berdosa. Roma 3:23, Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut, artinya harus dihukum di neraka. Tetapi anugerah Tuhan kepada kita adalah hidup kekal dalam Yesus. Siapa yang percaya Yesus, dia tidak dihukum di neraka, tetapi diampuni dosanya dan dapat peroleh surga. Lalu kemudian kornya menyanyi, ya, seperti kita di sini, song leadernya dan menyanyi kornya berkata, sepertinya Tuhan Yesus itu bertanya dalam nyanyian itu, semua sudah kuserahkan bagimu, karena Yesus mati bagi kita. Apa yang kau serahkan bagiku? Itu nyanyian sepertinya kepada saya, menembus hati saya. Semua sudah kutanggungkan bagimu. Apa yang kau buat bagiku? Semua sudah kuserahkan, sudah berbuat, sudah, oh hidupku kukorbankan bagimu. Apa yang kau korbankan bagiku? Oh, saya waktu itu berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus selamatkan saya, ampuni saya Tuhan, oh dosaku Tuhan sucikan. Karena disitulah saya sadar saya orang berdosa dan saya perlu juru selamat. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepadanya diselamatkan. Saya berseru kepadanya waktu itu, menangis saya. Padahal waktu ibu saya meninggal, saudaraku, saya tegar sekali. Sebab pada waktu dia meninggal, kalau saya menangis, adik saya ikut semua menangis. Saya pikir saya mesti kuat, saya mesti tegar. Saya kuat-kuat, karena saudaraku, kemanapun pergi, saya berusaha supaya tidak kelihatan lemah, supaya adik-adik saya tidak putus asa, ya. Dan bapak saya yang sakit-sakitan ini pun, saudaraku, tidak cepat mati, ya. Tapi pada waktu itu saya menangis. Saya nggak malu lagi, karena kasih Tuhan menyentuh masuk ke dalam hati saya.
Sejak itu saya berubah. Hidup saya berubah. Karena firman Tuhan tadi berkata, ialah yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Karena dosa saya diampuni, firman Tuhan juga berkata, Yesaya 59 ayat 1-2, apakah yang menyebabkan doa kita tidak dijawab Tuhan? Tanganku tidak terlalu pendek, kata Tuhan. Telingaku tidak terlalu peka, sehingga aku tidak bisa menolong engkau, mengulurkan tanganku, menolong persoalanmu, atau menjawab doamu. Dosamu itulah yang memisahkan aku dengan engkau. Jadi pada waktu saya terima Yesus, dosa saya diampuni, tidak ada lagi halangan doa dijawab Tuhan. Makanya banyak mujizat Tuhan jadi kepada saya. Karena saudaraku, dosa itu bukan cuma dibawa ke neraka, ada namanya kutuk dosa. Kalau kita baca dalam buku Perjanjian Lama Taurat, kutuk dosa, kemiskinan, sial selalu, gila pun bisa, penyakit, terikat kepada berhala, itu kutuk dosa semua. Dan itulah sesudah saya menerima Yesus, dilepaskan Tuhan semuanya. Haleluya. Dan saya mengalaminya. Kalau saya ceritakan, nanti kita nggak pulang-pulang sampai 3 bulan ini. Karena sudah 50 tahun saya ditolong Tuhan. Tapi saya ceritakan yang sesingkat-singkatnya, supaya kita semua punya iman. Punya iman kalau saya pun ditolong. 50 tahun saya ditolong, saudaraku. Kalau tidak ditolong Tuhan, saya sudah lama disono pada dia. Artinya sudah mati. Mati rohani, mati badani. Karena saya sering berapa kali pun saya sakit, saudaraku. Pernah sakit jantung, Tuhan bilang pasang baju jantung pakai baterai. Kalau pakai baterai, lupa ngisi baterainya kan bisa mati, ya, saudara. Ternyata itu umur saya 30-an waktu itu, ya, Victoria Faith. Lagi saya melahirkan dia. Nyatanya 50 tahun ini saya masih tetap jantungnya jalan. Haleluya. Nah, Tuhan cabut itu semua kutuk dosa. Nanti saudara akan dengar kesaksian dari Vicky dan Joyce, saudaraku, firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ya. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita sesudah kita mengikut Dia dan mujizatnya jadi dalam hidup kita. Tapi yang paling saya suka cita, sesudah itu orang berkata, saya ini suka gembira. Istilah orang dunianya, kalau Alkitab bilang sukacita, ya, kita selalu bilang sukacita, saudaraku, ya. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Tapi kalau orang dunia berkata, karena yang berkata ini bukan orang Kristen, orang dunia, dia katakan, kenapa, ya, kenapa dia itu gembira saja, ya. Waktu saya di Jakarta itu, saya lahir baru di situ, saudaraku diajak kawan, lalu saya kerja terus di UI itu selama setahun lebih. Ada kawan saya di situ seorang dokter, lalu ada abangnya dosen, profesor. Saya sering dibawanya ke rumahnya. Jadi karena sering-sering begitu dilihatnya. Lalu dia bertanya kepada adiknya teman saya ini. Dia panggil namanya Aceh. Aceh, itu teman kamu itu, dia sebut nama saya, kenapa dia gembira saja? Padahal dulu orang berkata sebelum saya kenal Yesus, kenapa dia sedih saja? Jadi sudah ikut Yesus, orang akan berkata, kenapa kamu gembira saja? Kalau saudara mau membuktikannya, saudara foto hari ini di foto atau selfie, saudaraku. Lalu saudara suka cita, ya. Nanti sesudah 3 bulan saudara lihat muka saudara tambah muda. Karena suka cita. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan Yesus di dalam ini. Sukacita Tuhan Yesus, damai sejahtera. Karena Yesus itu Raja Damai. Ya, satu lagi karena kita bisa punya iman. Ini Alkitab ini jadi hidup kepada saya karena ada Tuhan Yesus dalam, ada Roh Kudusnya dalam. Itulah yang menerangkan mengenai Alkitab ini. Saya heran, kenapa semua persoalan hidup ada jawabannya dalam hidup ini, dalam Alkitab ini. Jadi apapun persoalan kita, kita bisa percaya Yesus bisa menolong kita. Itu membuat hati kita selalu hidup penuh pengharapan. Dan Tuhan yang berjanji masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Nah, itulah saudaraku. Dan saya saksikan satu lagi selain itu ialah bagaimana saya selalu ditolong Tuhan dari sakit. Yang terakhirnya, ya, yang terakhir sekali, 2 minggu yang lalu, Jumat yang lalu, ini baru hari Rabu, ya. Jadi nggak sampai 2 minggu yang lalu.
12 hari yang lalu. Saya mau pergi ke Timor Leste, itu di Timor, dari Kupang, Timor Leste ya. Karena ada gereja kita sudah ada, itu sudah luar negeri itu. Ya, jadi GKI nggak bisa lagi Indonesia, itu mesti GKI Timor Leste. Ya, Gereja Kemenangan Iman Timor Leste. Bahasa Portugisnya, bahasa di sana mereka pakai bahasa Portugis. Igreja Victoria da Fé de Timor Leste. Nah, itu jadi GKI sudah ada cabangnya di luar negeri. Sudah lama hamba Tuhannya di sana berkata, Ibu Munte, Ibu mesti datang kemari. Saya bilang iya. Akhirnya ditetapkanlah saudaraku, mereka mau KKR di sana, Ibu mesti datang. Saya bilang oke, saya datang. Sudah dibeli tiket, sudah dipesan semuanya saudaraku, ya disiapkan semuanya, traktat apa semuanya. Tiba-tiba saya mau berangkat itu tanggal 26, tanggal 23-nya saya terpleset. Di rumah itu ada genangan air yang seharusnya tidak ada di situ, jadi saya tidak awas. Saya terpleset, sangat jatuhnya itu sangat tidak baik. Ya, saya terduduk saudaraku. Ya, saya rasakan bagaimana tubuh saya ini dihantamkan ke semen itu, saudaraku, sakitnya tidak kira-kira. Ya, lalu saya berseru memanggil anak-anak. Dan ternyata, saudaraku, saya duduk pun tidak bisa, berdiri pun tidak bisa, apalagi berjalan, berbaring pun sakit sekali. Lalu saya minta Gideon untuk menggendong saya ke mobil, untuk pergi ke rumah sakit. Dengan umur 76, saudara tahu bagaimana tulang-tulang kita kalau udah 76 tahun, itu fatal, bisa fatal. Kalau menurut ilmu kedokteran. Ya, bisa patah dan lain sebagainya, dan itu fatal. Jadi saya saudaraku waktu itu udah ada serangan lah kepada pikiran saya. Karena saya belajar ilmu kedokteran, datanglah itu semuanya. Mungkin kamu mau pulanglah ke surga hari ini, begitulah kira-kira saudaraku ya, dan lain sebagainya. Ya, sudah patah tulangmu itu, begitu begini. Jadi sampailah ke rumah sakit, nggak bisa pakai kursi roda, harus pakai tempat tidur. Digotong ke ICU, kemudian bukan ICU, ke UGD, kemudian dari situ didorong ke ruang ronsen, lalu di ronsen dari muka, dari samping, di ronsen. Menunggu itu saudaraku, Joyce Vicky mengirim surat, saya rasa kemarin juga ada saudaraku, ya seluruh Indonesia, GKI seluruh Indonesia, semua hamba Tuhan saudaraku, lalu mereka semua berdoa, dan semua punya iman, saya mesti bangun bangkit, dan tidak ada yang tidak punya iman demikian. Padahal saya sudah menggeletak, jangankan duduk saudaraku, bergerak pun sakit. Lalu sesudah difoto, betul-betul iman adalah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Dokternya berkata, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada. Betul-betul mujizat Tuhan. Tapi saya belum bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, nah, otot dan lain sebagainya lah di situ. Lalu kemudian saya pegang tangan dokternya kuat-kuat. Saya bilang, dokter, saya mesti pergi ke Timor Leste hari Senin. Dia nggak bisa bilang iya, karena memang kemungkinan besar tidak bisa, saudaraku. Ya, kita lihat saja, ibu, dia katakan. Ya, kemudian dia suruh saya tidur saja, saudaraku, sepanjang malam itu. Besoknya juga, saudaraku. Lalu kemudian katanya pergilah terapi. Waktu terapi itu saudaraku, dimasukkannya yang panas di bawah, sakitnya nggak kira-kira bergerak sedikit pun, nggak bisa diangkat, nggak bisa ngapain pun. Dan mereka ketawa-ketawa kepada saya, kalau mobil udah tua, onder dirinya rusak semua katanya. Jadi itu perkataan negatif. Saudara jangan dengar perkataan negatif. Apapun kata orang, firman Tuhan yang betul. Kalau kata Tuhan sembuh, sembuhnya itu. Hari ini dengar firman Tuhan. Amin. Lalu saudaraku, seharianlah hari Sabtunya pun saya tidak bisa ngapain pun. Tapi malamnya dokternya datang. Sudah coba duduk, sudah bisa duduk. Oh, bergerak pun sakit dok, saya katakan. Kita coba duduk. Dia katakan, saudaraku, saya duduk gak ada rasa sakit.
Haleluya. Dari yang tadi bergerak sakit, duduk tidak sakit. Duduk sendiri nih, bukan didudukkan. Kemudian katanya, mari kita coba berdiri. Lalu saya yang pakai kaos kaki, dia pun kepingin melihat saudaraku, ya. Dipakai Tuhanlah dia. Lalu dibukanya kaos kaki saya, saudaraku. Saya berdiri, bisa berdiri. Dia jalan, coba, katanya. Saya jalan, bisa jalan, gak sakit. Coba lagi duduk, saya duduk lagi di situ, bisa baik. Coba lagi jalan. Lalu dia katakan, sudah, tidak perlu pakai korset, tidak perlu lagi boleh pergi Timor Leste. Haleluya. Kenapa itu hal yang mustahil? Ya, karena besoknya, karena itu hari sudah malam, nggak bisa pulang, mesti besoknya lah. Ya, hari Minggu pagi saya pulang. Saudaraku, saya sudah siap semuanya. Kemudian mau pulang, susternya yang kemarin datang menengok saya masuk, datang, udah pulang ya katanya, mana pasiennya? Udah kosong tempat tidur. Saya bilang, saya pasiennya. Terkejut dia, saudaraku. Kok bisa katanya? Kok bisa? Saya, ya kok pasiennya kok sudah begini katanya. Jadi susternya pun tahu itu adalah mujizat Tuhan. Dia terkejut melihat saya, saudaraku. Dia pikir saya masih terbaring tempat tidur. Nggak tahu saya sudah melenggang kangkung keluar dari ruangan. Mengapa? Tuhan Yesus baik. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengampuni dosa, Tuhan yang membebaskan dari kutuk dosa, Tuhan yang memberikan semuanya yang kita butuhkan. Semua kita perlu mujizat, saudaraku. Setiap hari sebenarnya kita perlu mujizat, ya. Perlu jalan keluar dari persoalan kita, perlu keluar dari ikatan kita. Apakah itu ikatan seperti saya tadi, sedih, murung, ya, dendam, saudaraku, sakit hati, ya, hubungan yang tidak baik, ikatan narkoba, ikatan pornografi, candu, kecanduan judi dan lain sebagainya. Itu adalah kutuk dosa atau perbuatan dosa yang membawa kita ke neraka. Hari ini mari kita semua dengarkan kabar baik. Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, Yesus sudah menyediakan semua supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya minta Joyce menyambung, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Boleh ya, Bapak? Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati.